Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam hati diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah, mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan wa ja'ala shaum wa ja'ala afdhalus syuhur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin para alim, para ulama yang saya muliakan, para bapak, para ibu, para adik-adik, anak-anakku yang sangat kami muliakan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, melalui kajian menjelang berbuka ini, mari bersama-sama kita isi dengan kajian tentang agama kita, supaya dapat menambah wawasan keilmuan kita. Karena apa? Kita bersama-sama segala sesuatu harus mempunyai ilmu, tata cara untuk menghasilkan suatu kebenaran, suatu hasil yang maksimal, yang berlebih, terutama dapat kemuliaan, dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fa'ilah alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kemuliaan manusia, kemuliaan makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah tergantung seberapa tinggi, seberapa pengetahuannya mengenai apa semua tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manusia mulia itu, karena bahna biara kita itu minimal ilmu itu mengetahui nama-nama Allah. Wa allama al-asma kulah. Jadi minimal dasar ilmu pengetahuan itu mengetahui nama-nama. Jadi pada waktu Nabi Adam diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih dari Nabi Adam. Itu tahu nama-nama saja sudah derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat hakikatnya tidak mengerti nama-nama apa yang terjadi di alam semesta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini terbukti bahwa seorang mengetahui itu minimal mengetahui namanya dulu, kemudian spesifikasinya, sifat-sifatnya harus diketahui. Untuk itu mari bersama-sama senantiasa kita harus senantiasa minimal mengetahui namanya dulu. Contoh sholat isyraq, minimal mengenal namanya dulu. Nanti tata cara bagaimana, waktunya apa dan sebagainya. Mari bersama-sama kita melanjutkan pengetahuan. Itu mudah-mudahan dengan menambah kajian seperti diadakan Masjid Tujar ini setiap Sabtu dan Minggu, mudah-mudahan ada ilmu yang barokah sehingga derajat kita tinggi mulia di dunia akal akhirat. Amin.
mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Ini kata Rasulullah. Seseorang tidak akan mendapatkan surga hatta tu'minu, sampai seseorang tersebut, hamba tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan dalam artinya luas pada jalan Allah. Ada jalan di dunia dan ada jalan yang sebenarnya nanti di akhirat kelak. Jadi jalan atau surga itu lambang mana? Lambang kesuksesan, lambang kebahagiaan. Seseorang yang akan sukses sebenarnya, itulah Rasulullah. Nada berkulit jalan hatta tu'min, sampai seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, seseorang dengan beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Rukun iman, rukun iman, maka tidak banget. Rukun iman. Nabi percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian percaya dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab orang Islam itu hanya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu kitabnya orang Islam. Tetapi kurikulumnya atau ajarannya sudah berakhir pada masa umat dahulu. Kemudian Injil, Zabur, Taurat dan suhufnya Nabi Musa itu menjadikan satu dari Al-Quran. Karena sudah semula ini akhir buku dan keseluruhan, jadi kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi kesempurnaan dalam Al-Quran. Jadi ibaratnya begini para teman-teman, segala sesuatu itu ada pusat atau ada benangnya. Kita beri analogi sebuah HP bagus, fiturnya banyak, terus fasilitasnya banyak. Tetapi kalau tidak dikoneksikan kepada pusat selulernya, maka HP tersebut tidak akan berfungsi. Lalu sebenarnya, jadi bersama-sama dengan bangga menjadi seorang yang pandai, jenius, ganteng dan sebagainya. Kalau tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat HP, fasilitas, fitur-fiturnya tidak dapat digunakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu pula dengan manusia. La tadkhulul jannah, tidak akan seorang ke surga hatta tu'min, sampai seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini patut kita syukuri pada sahabat Rasulullah bentuk keimanan ini. Karena apa? Nikmat terbesar di dalam kehidupan ini adalah berupa iman Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Pak, tetapi dari kita banyak yang tidak merasakan bahwa saya sudah memiliki rahmat nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dicari nikmat kecil, uang kita lihat. Memang atau dibandingkan dengan iman Islam tidak ada. Rumah, anak, itu semua rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kecil, bahkan kesehatan itu tak besar lagi, tapi lebih besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Tapi sayangnya kita nggak merasakan kalau gede beras, wale. Alhamdulillah bilang enam alainya. Aku bersyukur ya Allah, kalau sebagai iman Islam itu sulit. Bersyukur ya Allah sedikit. Alhamdulillah, MR 5 juta. Alhamdulillah, menarik. Jadi kita balik. Segala sesuatu terbaik nggak ada. Kopiah, tempatnya di kepala, kok dari sini. Sandal, bisa kok dari kopiah. Makanya bersama-sama kita sadar menyadari. Tadi Pak penting di iman Islam. Alhamdulillah, seperti luar dunia sama-sama yang tadi. Alhamdulillah, syahrul Ramadan. Bersyukur dengan kita semua itu diberikan bulan Ramadan dari Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kalau dengan kami untuk meraih prestasi di Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil terlaksana. Kita enggak mau berpikir di luar Ramadan pahala dosa itu karena bagaimana? Karena penting ngaji dari nonton di masuk Quran kata bagaimana? Mau BA Rasul Al-Quran kata bagaimana? Makanya kalau kita masuk surga mengandalkan pahala ibadah kita mustahil terlaksana. Karena jujur jaket dosa dan pahala. Untuk mengimbangi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bulan Ramadan yang seperti di sana kemarin Ustaz Nur Faruq pahalanya hukumnya sunnah di luar Ramadan dan Ramadan pahalanya wajib dilipatkan 7 kali Rasulullah. Ini untuk tolong ngekur lah, jangan ngekur lah. Karena untuk mendegradasi amalan kita yang kurang benar. Itu mari bersama-sama kita isi Ramadan kita ini dengan sempurna, dengan mempergunakan istilahnya seluruh waktu hidup kita. Semoga bisa tidak berubah 25 jam lagi. Hati kotor. Jadi mari bersama-sama di bulan Ramadan ini kita niatkan ibadah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah ini tidak ada ibadah makhluk, ada ghairul makhluk. Misalkan segala aktivitas ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tapi bekerja juga kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ini bernilai banget. Bahkan tidur, monggo sebelum sehari berdoa, berzikir, Bismillah Allahumma a'udzu bika. Insya Allah tidur dengan bernilai ibadah sekarang. Jadi kita bersama-sama para jamaah Allah, kita berikan waktu semaksimal mungkin di dunia untuk ibadah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang meninggal atau sudah bekerja, ini keinginan dari satu. Pada saatnya ini kembali kepada Dia. Robbi lawa kotanya kila dari luar itu penyesalan. Dan pandangan mumpung besar, monggo besar, dengan sebaik-baiknya apapun diniatkan kepada Tuhan. Ngobrol pun, nah bersama diniatkan ada nilai kepada Tuhan. Jadi kembali pada kata Rasulullah SAW, la ta'budul jannah hatta tu'minu. Di sebagus apapun orang tersebut bermau apapun, kalau tidak beriman kepada Subhanahu wa
Kalau HP dari data Telkomsel atau Indosat, baru fitur dari HP tersebut dapat digunakan. Begitu pula dengan manusia. Syarat kuncinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti sekecil apapun tingkat keimanan pasti akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya aku berbahagia orang dengan kehidupan pasar. Tapi kalau sudah beriman, jaminannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bandingannya iman dengan disebutkan beratnya iman. Kalimat itu lebih berat. Bumi tapi bumi berat. Itu dibandingkan dengan kalimat lalu apa dengan bagaimana itu termasuk kaum bumi, kaum yang kaya bersaudara. Tapi kadang kita tidak tahu nilai keimanan tersebut, jadi merasa miskin dan merasa kurang. Kalau kita mencermati pandangan data yang ada, emas berat bumi, semoga dikembali masa Tuhan harus terjadi keimanan. Itu nilainya. Jadi mari bersama-sama menyadari kita itu hamba yang kaya raya dunia akhirat. Allahumma dan la taqul jana hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Jadi tidak cukup percaya adanya Allah, adanya malaikat, kitab, Rasul. Penyempurnaan iman itu cabang-cabang iman itu banyak sekali. Tidak dikatakan beriman kalau tidak menghormati tetangga. Tidak dikatakan beriman kalau tidak menghormati tamu. Tidak dikatakan beriman kalau berbicara yang tidak ada manfaat atau memfitnah menghibur. Dalam konteks hadis ini, balaku minna hatta tahab, artinya tidak dikatakan beriman kalau di antara kita itu tidak saling mencintai dan menyayangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita ngaji pada diri kita masing-masing, terutama diri saya pribadi. Kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempurnaannya, mari bersama-sama untuk saling mencintai. Kita bersama-sama kalau fokus senang cinta kepada siapa ini tanpa kecuali. Senang kepada orang yang menyayangi kita, senang kepada orang yang membenci kita. Hatta tahap. Ini mari bersama-sama menyadari. Karena apa para sahabat orang yang membenci kita itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak, yang menjalankan orang tersebut, yang tersebut itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita dengan beriman cinta kepada Allah. Berarti kita juga harus cinta kepada ciptaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dia hatta tahab. Bahkan para jamaah Allah, kita itu harus bisa mengambilnya apapun yang ditakdirkan di pokok udara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibenci orang atau bahasa media sosialnya itu hitam, itu baru. Karena apa? Untuk mewarisi diri kita. Orang Allah tak dibenci, istilahnya ngomong saya dibenci orang, alhamdulillah kita bisa belajar
hati. Terus kita bisa berprestasi. Dengan slogan itu, ayo dulu semangatku, gitu gitu. Jadi nggak usah jelas, bisa. Apalagi bisa jadi Allah menguji kita, tingkat kesabaran kita diuji, tingkat keikhlasan kita diuji oleh Tuhan. Ikhlas gak? Nah kita harus jika bersama-sama para jemaah Allah, terutama sesama jemaah untuk saling mencintai, menyayangi. Kalau jadi wakil seperti itu, Kampung Jawa itu tidak mau jilat seperti itu, kita harus merasakan empati kepada orang lain. Kemudian para jamaah Allah dalam hadis tersebut dilanjutkan, awala auladukum ala syai' kata Rasulullah. Apakah kalian atau kamu mau saya ajarkan sesuatu? Indah aku nunggu apabila kalian mengamalkan kata Rasulullah SAW. Tahabaku, maka kalian akan saling mencintai kata Rasulullah SAW. Jadi kita ajarkan Rasulullah SAW, yaitu mengenai sesuatu yang kalau kita amalkan, kita lakukan, kita akan saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, Aksus salam bayar. Marilah di antara kita ini saling menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi para jamaah Allah, banyak di antara kita yang sudah terbiasa dan mengamalkan, tapi hasilnya kurang maksimal. Karena apa? Kebanyakan dari kita kadang-kadang tidak mengetahui maksud dan tujuan kita memberikan urusan. Jadi pada kajian hari ini nanti sama-sama mengupas tentang urusan yang kita praktekkan sehari-hari. Terutama dalam hukum surat itu akhir itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kaji, kita kupas supaya kita bersama-sama lebih paham dan mengerti dan endingnya saling mencintai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimahullah, salam yang kita ucapkan di dalam keseharian kita itu merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada caranya doa. Sedangkan di dalam doa niku kedah tadarruan wa khufyah, merendahkan diri dan suara lembut. Artinya mengharap betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bebas basi, kita berguyon, berbagai nadanya kurang tepat. Beda kalau nada itu orang tadarruan wa khufyah, lembut menyentuh, melas. Bukan sama-sama kita mempraktekkan, mengamalkan supaya kita dapat fadilah iman dengan saling mencintai dan saling mengasihi dia. Tidak bersama-sama tersadar sebenarnya dengan ketujuan atau bulan atau nadanya tepat dan sebagainya. Nah
Mari kita lepas pada sore hari ini karena zaman apa di dalam kalimat salam dalam bentuk itu dimulai dengan asal keselamatan. Orang yang berdoa dalam salam itu mendoakan kita itu supaya kita selamat dunia akhirat, tidak kalah mendoakan bersama saudara di dalam salam saudari dan selamat siang, selamat pagi, selamat tinggi, siang tetap ini. Ketika kita niatkan berdoa kepada sama saudara kita itu mendoakan hukum-hukum panjang selamat dunia dan keselamatan yang paling utama. Apapun rezeki dari kita selamat jauh. Anda berdoa ini di mobil, bukan selamat dalam selamat. Terutama selamat dalam beragama, benda sesat. Penting itu. Jadi mari kita mendoakan pada siapapun saudara kita itu dengan selamat. Dan jangan khawatir Pak, termasuk doa yang kabul itu doa kepada orang lain. Jangan egois hanya mendoakan diri sendiri. Pokoknya di doa. Apapun yang kita amalkan, bentuk apapun saudara, bahkan doa situasi ini kembali kepada diri kita. Jadi pandangannya dari sadar pengertian yang sama kok orang lain kan dinikmati orang lain, tapi kita yang Allah yang begitu pula berdoa dengan assalamualaikum keselamatan kita berdoa disampaikan kepada saudara kita selamat dulu, selamat pokoknya selamat betul ini. Saya kan betul ya selamat dengan doa. Bila selamat setelah artikel dan sebagainya. Ini faktor penting, terutama selamat dalam beragama. Kemudian yang terakhir lagi kita jawab problem aku. Assalamualaikum itu ditujukan untuk kalian dan kalian itu jumlahnya banyak. Ada assalamualaikum, salam kepada kamu satu orang. Tapi bagus tak anda diadakan assalamualaikum kalian. Jadi doanya itu tidak tanggung-tanggung. Untuk itu kata walaupun ada orang, katanya doanya benar lain. Akan lagi ada nama doa tidak. Itu jawaban. Ini ada seorang mulia yang nyaku wala itu ada. Assalamualaikum. Ini mau maaf bersama. Ini orang yang mengenal makhluk siapapun tidak keselamatan. Ini mari kita pahami. Panjenengan kalau salam tentang masuk rumah, walaupun tidak ada siapapun, assalamualaikum. Mendapat keberkahan keselamatan dari Rasulullah. Kemudian para jamaah setelah berdoa kepada orang lain supaya selamat, itu paling warahmat mendapatkan rahmat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma gaji muda, cuma selesai, satu mobil, satu TV, kulkas, jangan sampai kalau kita melihat saya makin kiri saya nanti panjenengan pasti balas Subhanahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asakum anfusik. Hal jaga bisa bisa. Nanti berdoa. Pertama sebenarnya amatan ini. Pertama sih. Pertama sebenarnya. Panjenengan pertama. Yakin loh, yakin. Ini harus ditumbuhkan keyakinan. Makanya kalau panjenengan berbuat baik kepada orang lain,
Islam tidak ada di dunia ada. Ada apapun yang kalian jangan lakukan, pasti dibalas semua. Baik dan buruk. Saya di bawah sunan. Amani ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Amani ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Nah, bersama-sama bisa memahami jadi apapun yang kita lakukan, siapapun yang melakukan kembali kepada dirinya sendiri. Tebar oleh mengatakan hari ini kita belajar kelompok ini kita perbuatan baik sebagai usaha itu dimana takdir besar perbuatan ini hasil kita yang melakukan selama ini dan membawa berbagai saya supaya nanti kembali saya panjang. Kemudian para jamaah Rasulullah setelah mendoakan orang lain mendapatkan rohan, ditambahi barokah. Itu Allah kali selamat, rohan rezeki, barokah dari Allah. Dan barokah itu sangat luar biasa. Al barokah wajalatul khair. Barokah itu berkembang, dilipat gandakan, berkali-kali berlipat-lipat, kemudian ditambahi mudhari lima yasa. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dalam segi ini bukan ini barokah. Sangat lupa. Anak-anak lalu dari mondok berhasil di barokah. Kalau masih bayaran mengeluarkan kerjaan yang ada tuh tidak ada keberkahan dalam semua. Itu namanya kasihan dulu. Jadi bertambahnya kenikmatan rahmat dari Allah Subhanahu. Itu namanya barokah. Dan ini berlaku juga pada amal perbuatan kita. Ini barokah ibadah, insya Allah ibadah walaupun sepele, walaupun remeh, walaupun satu kalimat barokah dijamin berlimpah sesuai barokah berat dalam semua. Walaupun remeh masuk barokah, saya rupiah gitu. Tapi barokah sudah bisa dilipat gandakan kali berapa miliar, berapa triliun. Pandangannya anak-anak kali itu barokah yang kayak masjid dengan anak miliar. Tidak diiringi dengan keikhlasan, selalu membuat kemana diiringi dengan mengundang menyakiti ngomong-ngomong pada orang beriman. Contoh pandangannya contoh misalnya yang doa ini alhamdulillah terus tahun diri mau terus tidak ada di pojok ini memang bersama-sama para jamaah hidup ini kita mohon barokah dari Subhanahu. Kalau anggaran amal kita harus jadi amal-amal kita nanti untuk masukkan surga itu dibarengi barokah ya Subhanahu. Kalau dari barokah kita kadang hak kita hidup hanya 70-80 tahun, sedangkan di surga Allah tidak abadi. Mohon barokah dari terutama saya berdoa dengan salah. Jangankan memberi surga, hanya dengan dikehipasi natas barang itu satu ibadah sebanyak nganggur. Jadi masih besar rahmat nikmat Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ini itu kenikmatan bisa kurang. Tidak ada itu. Tapi panjangnya benar. Itu mengobrol dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan pada Allah. Amal lain dilipat karena Subhanahu wa ta'ala
ya dunia tidak ada dimasukkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimahullah, dalam hadisnya lain, salam itu ternyata tidak berhenti di beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari selain itu tambahan dua makfirah. Mudah-mudahan panjenengan kalian juga diberikan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang bilang ada makanan Muhammad luar biasa, tidak egois, jauh sempurna aja. Mobil juga sempurna. Jadi dalam naif ada seorang yang dimintai maaf, tak mau, tak mau. Kalau saya menemukan ada beberapa jadi sekolah, kok kalahnya bisa Allah yang tak ini, kok saya mati ya? Ini tidak sesuai dengan ajaran. Ajaran itu justru tidak hanya memberi maaf, tetapi memohon maaf dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini luar biasa sekali. Adanya itu sangat memohon ampun kepada orang yang musyrik. Itu luar biasa. Terutama ada kok enak di dalam sepuluh. Kok banyak sampean? Masuk ke dalam. Kalau berdasar itu banyak kok. Kalau sama enak dalam sepuluh aku tidak. Kok banyak di sepuluh dia habis. Nah itu wujud dari kita saling mencintai ya. Beriman yang sempurna. Semoga dalam ini dipahami, dihayati, dari saking ditawaruki bahwa ya dengan bahasa berdoa ketika pulang. Itu lo suka mengolah masalah. Ini sudah etika benar itu. Masalah itu mantan. Tapi kita pada seorang kelas lalu tambah. Kemudian ada pemahaman dalam hadis yang lain tapi kira-kira yang mana? Itu tidak hanya yang benar itu. Luar kuat. Mudah-mudahan kalian juga dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ini muliakan ya. Sama-sama dimuliakan. Ini penting dimuliakan. Jadi pandangan Allah suka dengan dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Atas kata analoginya dengan petani. Ada orang yang kaya, rumahnya mewah besar, disuguhi tapi tidak dimuliakan. Kalau pandangan walaupun mau apa tapi dimuliakan mau kakek tapi dari si Allah dimuliakan pasti diberikan orang yang Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu apa ini? Nanti akhirnya dalam saat ucap sholat Assalamualaikum kanan orang happy tetap di kisah kiri lah tetap di kisah. Bukan sholat itu berhasil ya. Semakin happy sholat lanjut lagi. Indikasinya kalau sudah sholat keluar dari sholat itu akhlak perbuatan ibadah. Ada orang hasil, orang tua hasil tidak ada. Itu belum tua hasil. Kita lagi sampai di spesifikasi kembali dengan juga tapi akhlaknya perbuatannya tidak sama. Kalau tidak, tidak sebelum sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.